Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Mungkin kita sudah tidak aneh saat melihat orang penting, punya jabatan, orang kaya, ini didahulukan dalam berbagai macam hal. Apakah itu yang berkaitan dengan tugas-tugasnya ataupun urusan pribadinya. Mulai dari urusan bikin paspor, bikin SIM, nyewa hotel, pemanfaatan ruang-ruang pertemuan, atau bahkan sampai soal penggunaan jalan. Ya kan kita sering lihat bagaimana para pejabat ini sering dikosongkan jalannya, meminta kita semua rakyat jelata untuk minggir karena dia ingin lewat. Ya kalau untuk kepentingan pekerjaan, karena untuk menghemat waktu dari satu tempat ke tempat yang lain dan dia membutuhkan cepat karena agendanya padat, nggak apa-apa. Rakyat jelata juga memaklumi. Asal kalau urusan-urusan yang bentrokan gitu ya sama rakyat jelata, tapi memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk keperluan pribadinya. Misalkan dia ingin silaturahim ke keluarganya, dia minta dibukain jalan. Dia pengen tamasya ke satu daerah, dia minta dibukain jalan. Nah itu baru salah. Ya walaupun salahnya wajar sih ya. Jadi salah yang udah umum dilakukan di Indonesia. Anak mau keluar negeri, minta dibikinin paspor, bypass biar cepat. Lalu ada keluarga yang pengen datang ke satu daerah, tamasya, minta disiapkan segalanya. Dan kelumrahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya, terjadi hampir di seluruh dunia. Apalagi untuk urusan-urusan yang penting, seperti saat salah satu anggota keluarganya, katakanlah anaknya, ingin kuliah di tempat kuliah yang bergengsi, minta di bypass. Lalu ada saudaranya, adiknya, kakaknya, atau siapapun, ingin diberikan jabatan di institusi-institusi yang penting, dibantu juga. Ya, dan masih banyak lagi lah penggunaan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan jabatan, kekayaan, dan sebagainya ini untuk keperluan pribadi. Nah, saya sekarang ingin menolak lupa dengan satu kejadian yang pernah diposting di Facebook pada tanggal 4 Mei 2019 yang lalu. Di mana saat itu ada kisah yang diceritakan oleh salah satu petugas di Command Control Ambulance CCA. Di mana saat itu Anies Baswedan ini ibunya lagi sakit dan dia menghubungi pihak emergensi untuk meminta ambulan menjemput ibunya tersebut. Dan Anies saat itu menggunakan prosedur seperti layaknya rakyat jelata yang ada di Indonesia. Dan yang sangat luar biasa, saat menghubungi Command Control Ambulance tersebut, Anies sama sekali tidak menyebutkan jabatannya. Yang waktu itu dia sudah menjabat sebagai seorang gubernur. Padahal seandainya saat itu Anies Baswedan yang berada dalam kondisi gawat darurat seperti itu mengatakan kepada comment center kalau dia adalah gubernur Anies Baswedan dan minta didahulukan karena ibunya sakit, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Tidak hanya itu saja, Anies bisa langsung menghubungi rumah sakitnya, orang-orang penting di sekitarnya, dan para pejabat-pejabat terkait untuk memuluskan urusan ibunya yang sakit ini agar cepat diantar ke rumah sakit. Luar biasa ya. Memang sepengetahuan saya, Anies Baswedan ini bukan termasuk yang total menolak saat diberikan fasilitas-fasilitas oleh negara untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang gubernur. Tapi saya benar-benar tidak menyangka waktu itu kalau Bapak Anies Baswedan memang tidak ingin menggunakan kemudahan-kemudahan dari jabatannya ini untuk urusan pribadi, bahkan untuk ibunya sakit. Anies benar-benar lebih memilih untuk tidak memotong kompas prosedur seperti layaknya pejabat lain yang kita ketahui ya, umumnya ada di Indonesia. Padahal mah ya Pak ya, kalau Bapak menggunakan
menggunakan kemudahan-kemudahan yang Bapak miliki untuk urusan segawat darurat itu, rakyat jelata insya Allah bakal memaklumi, Pak. Dan apa yang dilakukan Bapak Anies ini membuat saya teringat terhadap kisah salah satu khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Umar bin Abdul Aziz dikunjungi oleh keluarganya untuk membicarakan urusan keluarga. Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu sedang bertugas di malam hari menggunakan lampu minyak waktu itu, memilih untuk mematikan lampu dan mengobrol dalam kondisi gelap-gelapan. Kenapa? Karena bagi Umar bin Abdul Aziz, fasilitas lampu yang dia miliki itu adalah fasilitas yang harusnya dia gunakan untuk keperluan pekerjaannya, keperluan dirinya sebagai seorang khalifah, dan bukan untuk keperluan keluarganya. Sungguh saya sebagai seorang rakyat jelata melihat Anies Baswedan dari hari ke hari, semakin saya meyakini kalau sosok Bapak Anies Baswedan adalah sosok pemimpin ideal yang menjadi idaman bangsa Indonesia, idaman umat Islam khususnya seperti kita semua. Sejak beberapa bulan yang lalu, dengan berbekal tanah wakaf sebesar 3.000 meter persegi, Yayasan Sahabat Al-Quran atau biasa yang disebut dengan Sahal, lembaga tahfidz yang berlokasi di Bandung, berencana akan melakukan pembangunan pusat dakwah Al-Quran terbesar di Jawa Barat. Lokasinya pun cukup strategis di daerah Jatinangor, berdekatan dengan kampus-kampus yang ada di sana. Di lokasi tersebut, insya Allah akan dibangun pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang modern, sekaligus juga komplek para asatidz Al-Quran. Hingga Masjid Agung yang akan dibangun untuk kita nanti melakukan mabit dan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan berdirinya pusat dakwah ini, maka Yayasan Sahabat Al-Quran memiliki harapan yang besar untuk mencetak 1.000 penghafal Al-Quran. Dan semoga target itu segera tercapai. Dan menurut saya, inilah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, bagi para sahabat semua, untuk menggali mata air amal jariah kita. Yang terus mengalir hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan. Jika sahabat tertarik untuk mewujudkan impian mereka, sahabat bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening ini. Dan tentu diharapkan juga sahabat dapat mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Jazakallahu khairan katsiro. Selamat beramal.